Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Balago. Pada video kali ini, saya akan menemani teman-teman mempelajari salah satu pembahasan dalam ilmu Balago. Balago dikenal sebagai ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Melalui ilmu ini, kita dapat memahami bagaimana suatu makna dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Nah, salah satu pembahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah kinayah. Apa itu kinayah? Mari kita bahas bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar seseorang berkata, dia ringan tangan, atau dia berhati luas? Apakah maksudnya tangan orang itu benar-benar ringan, atau hatinya benar-benar luas? Tentu tidak. Ungkapan seperti ini memiliki makna lain yang tersembunyi di balik kata-kata yang diungkapkan. Nah, inilah yang disebut dengan kinayah. Teman-teman, secara sederhana, kinayah adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu makna secara tidak langsung. Dalam kinayah, sebuah ungkapan masih dapat dipahami sesuai makna aslinya, tetapi sebenarnya mengandung makna lain yang ingin disampaikan oleh pembicara. Mengapa kinayah digunakan? Karena kinayah membuat bahasa menjadi lebih indah, lebih halus, dan lebih sopan. Selain itu, kinayah juga dapat membantu pendengar berpikir dan memahami makna yang tersirat di balik sebuah ungkapan. Dalam ilmu balaghah, kinayah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kinayah an-as-sifah, yaitu kinayah yang menunjukkan suatu sifat. Contohnya, dia ringan tangan. Nah, maksudnya itu bukan tangannya yang ringan, melainkan ia memiliki sifat yang suka membantu orang lain. Dan yang kedua adalah al-kinayah al-mausuf, yaitu kinayah yang menunjukkan orang atau sesuatu yang memiliki sifat tertentu. Misalnya, raja hutan. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyebut singa tanpa menyebutkan namanya secara langsung. Dan yang ketiga adalah kinayah an-nisbah. Nah, yaitu kinayah yang menunjukkan hubungan suatu sifat dengan seseorang secara tidak langsung. Contohnya, kebaikan selalu keluar dari rumahnya. Nah, maksudnya adalah orang tersebut dikenal sebagai pribadi yang baik dan dermawan. Lalu bagaimana dengan contoh dalam Al-Quran? Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthukum anna syi'tum. Nah, kata harth di sini adalah maknanya adalah ladang, termasuk ke dalam kinayah al-mausuf, karena mengganti penyebutan langsung antara hubungan suami istri. Nah, yang kedua, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 60, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dari kata yatawaffakum termasuk kinayah al-an-as-sifah yang menggambarkan tidur itu sebagai kematian sementara. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, huna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata libas termasuk termasuk adalah pakaian. Nah, termasuk kepada kinayah al-an-nisbah yang menunjukkan hubungan saling melindungi antara suami istri. Kinayah tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Salah satu tujuannya adalah untuk menyampaikan makna dengan bahasa yang santun, indah, dan penuh hikmah. Oleh karena itu, memahami kinayah dapat membantu kita lebih menghayati keindahan bahasa Arab dan memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, kinayah mengajarkan kepada kita bahwa pemilihan kata dalam berkomunikasi sangatlah penting, dengan menggunakan ungkapan yang halus dan penuh makna. Pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Inilah salah satu keistimewaan bahasa yang diajarkan dalam ilmu balaghah.
yaitu bagaimana menyampaikan maksud dengan cara yang bijaksana, sopan, dan tetap efektif. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui bahwa kinayah adalah cara menyampaikan makna secara tidak langsung dengan ungkapan yang lebih halus dan indah. Dengan mempelajari kinayah, kita dapat memahami bahwa sebuah kalimat terkadang memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat secara lahiriah. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita semakin tertarik untuk memperdalam ilmu balaghah dan semakin mencintai keindahan bahasa dalam Al-Quran, yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Sekian pembahasan kita tentang kinayah dalam ilmu balaghah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di pembahasan ilmu balaghah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.